Pak Walter Jakarta ini. Selamat siang semua. Shalom. Kita akan salam Pak Walter. Selamat siang. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya untuk sesi sharing firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita untuk kita sharing bersama itu dari kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-11. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Saya bacakan ya. Ya, untuk kita semua. Saya bacakan di bawah perikop sebelumnya yang pertama itu berdoa dan bekerja. Ya, kita tahu ya, ora et labora. Ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dan hal-hal yang tidak berguna. Ayat yang ke-12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jikalau ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya. Ini firman Tuhan yang kita akan sharing bersama siang hari ini dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-15. Saya baca prolognya Pak Karel ya. Ya, silakan Pak Andre. Ya, tema pada hari ini adalah apa? Contoh langsung teladan yang baik dari pemurid. Nah, ini contoh apa? Teladan loh. Ya, contoh langsung teladan yang baik dari pemurid. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel ya, 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 15 ya. Jadi ternyata teladan hidup seseorang bisa berpengaruh begitu besar sampai kehidupan orang lain pun dapat berubah. Ya, disinilah apa yang disampaikan tadi kesaksian dari Ibu Ripka tadi ya. Ada benarnya dia melihat teladan dari yang dicontohkan tadi ya. Benarlah kata Paulus, sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya apa? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sebelum Paulus mengajarkan keteladanan, dia sendiri memberi contoh langsung yang baik dalam hal hidup yang menjadi teladan, yaitu apa? Hidup bekerja keras dan tidak merugikan orang lain. Dengan teladan hidup yang benar, orang lain tidak mempunyai celah untuk mencari-cari kesalahannya ya. Dalam hal hidup tidak tertib. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Apa jadinya jika Paulus tidak memiliki kesaksian hidup yang baik melalui teladan yang diberikan?
Tentunya orang lain tidak mau mendengarkan ajaran dan pesan-pesan dari Paulus. Demikian pula, biarlah kita juga sebagai pemurid mempunyai karakter yang baik, hidup tertib, dan tidak menyimpang dari firman Tuhan agar apa yang kita ajarkan berdampak baik bagi orang-orang yang kita muridkan. Amin. Ya. Ya, Pak Karel, silakan. Ya. Kita langsung break out rumah. Ya, oke. Ya. Gimana, sudah lengkap semua? Oh, banyak yang hilang. Banyak yang terhilang. Berdua sama Ibu Rita ini. Oh ya, berarti banyak yang hilang tempatnya, roomnya Pak Karel. Ya, oke. Ya. Oke. Ini Ya, tempatnya Pak Bambang ada Bu Monika. Ya, belum masuk ya, Pak. Belum masuk. Bu tadi kan berdua sama Bu Monika ya, Pak Bambang? Iya, tapi comment room-nya belum masuk ini. Kenapa ini? Belum masuk ya? Jaringan kali ya. Mungkin jaringan ya. Oh, terlempar berarti dia. Ya, terlempar ya. Oke. Pak Walter tuh? Ada Pak Walter, luar biasa. Selamat siang Pak Walter. Siang Pak. Siang Pak. Saya terhormat sekali Pak Walter bisa mau memberikan kesempatan ini. Pak Walter sibuk banget kan di luar kota terus. Ya, apa kabar Pak Walter? Ya, ini di Tuhan sehat Pak. Ya. Ya, tadi sudah masuk di room 11, sudah berbagi juga sudah Pak. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan teman-teman, Pak Walter atau siapapun boleh, Pak Yumbuk, Pak Charles, Mama Ita. Yumbuk, silakan Pak Yumbuk. Pak Yumbuk ya, Pak. Ya, Pak Yumbuk. Salam. Salam Pak Bambang. Ya, Pak. Kami ya Pak Karel. Salam. Ya. Gimana ceritanya Pak Yumbuk? Ya, kami dari sama-sama Pak Walter ya. Dari room 3 bersama sama Pak Walter. Bukan. Itu Pak WB kah? Walter. Iya, Pak Walter Pak itu. Walter, WB, ya. Iya. Singkat nama jadi saya kurang ini. Oh iya. Ya. Donsuan. Gak apa-apa. Ya, dengan Pak Donsuan dari ini kami dari Pak Charles ya. Dua orang kami. Dari Timur. Ya. Dari Timur. Ya. Jadi kebenarannya itu bahwa ini sudah hari kedua kita bahas tentang teladan. Ya. Teladan. Ini dari Timotius kita tahu bahwa adalah murid Paulus. Yes. Dan Paulus sudah memberikan teladan kepada Timotius. Timotius lagi memberikan teladan kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Lewat suratnya yang kedua. Teladan dalam hal ini adalah menyangkut bagaimana kita bekerja. Apakah itu pekerjaan di dalam ladang Tuhan maupun pekerjaan sekuler di dunia sekuler. Yaitu semuanya bekerja dengan tujuan untuk melayani Tuhan. Ya. Menyenangkan hati Tuhan. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, kita bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lewat teladan-teladan yang ada, sampai Timotius itu keras pengajarannya. Dia mengajarkan, barang siapa yang tidak bekerja, dia tidak usah makan.
Nah ini orang Kristen tidak boleh ada yang tidak bekerja. Betul. Makanya Timotius itu keras dia mengajarkan kepada jemaat. Siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Dan saya sudah lama saya baca ayat ini, Pak Andre. Ya, Saya sudah ada di dalam benak saya tuh. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa makan, saya bilang. Ya, kalau ya. saya sudah bekerja, saya dapat berkat dengan sukacita. Saya menikmati itu hasilnya. Begitu. Amin. Tetapi kalau saya makan apa yang saya tidak kerjakan, rasanya tidak menyenangkan. Saya Oke. merasa berutang gitu. Jadi ini harus tertanam di dalam benak setiap orang. Amin. Apalagi yang namanya orang Kristen itu. Itu. Jadi jangan orang bilang jangan hage kalau kami di timur ini, Pak Andre. Ya. Ya, jangan harap gampang gitu, harus bekerja. Jadi itu kebenarannya. Apalagi di apa ada memang semboyan ini ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan Nah, bekerja. jadi Ya. bekerja, kalau kita fokus di dalam pekerjaan Tuhan, di ladang Tuhan, kita belajar dari rasul-rasul. Ya. Bahwa mereka itu dengan segenap tenaga, kekuatan, mereka curahkan semuanya untuk melayani Tuhan. Itu urusan Tuhan, soal makan minum itu urusan Tuhan. Amin. Begitu. Dan kita dengan bekerja kuat, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu kebenarannya. Koreksinya itu tadi teguran keras itu. Yang tidak kerja tidak boleh makan. Begitu. Kalau kita lihat lagi yang begitu itu harus ditegur, orang. Nah, teguran kita kalau tidak membawa hasil, orang itu tidak perlu kita ini lagi begitu. Bukan kita musuhi, tetapi kita tegur dengan kasih, kita menegur dia supaya dia mengerti, supaya dia tahu apa yang menjadi harus kewajiban dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat. Amin. Bekerja menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu inti daripada kami kelompok 3 Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Yumbuk ya. Ini Bu Monika sudah masuk ini kelihatannya. Apa kabar Bu Monika tadi sama-sama Pak Bambang ya? Ya, boleh buka mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Ya? Mikrofonnya masih tertutup Bu Monika. Mikrofonnya Ibu. Bu Monika. Mic-nya masih tertutup. Masih tertutup. Coba. Oke, sudah. Sudah. Tadi kami sudah sharing. Oke. Tapi tiba-tiba mati, Pak. Oh, mati ininya, jaringannya ya? Iya, yang ketuk sudah ada suaranya lagi. Yang ketuk lagi dari link yang awal masuknya ini. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah di main room, Bu. Tadi kan masih di breakout room. Ya, tadi di breakout room itu masing-masing room punya leader, punya leader. Nah, leadernya adalah Pak Bambang. Ini leader terbaik seluruh jagat raya ini. Ya, Bu Monika sudah paham ya mengenai itu, kita sharing mengenai dengan sistem skor ya, SKOR. Ya. Nah, ya. Udah ya. Ya. Jadi apa ya, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau apa? Boleh. Yang sementara belum, baru memahami dan adaptasi dulu, Pak. Oh iya. ya. Di sinilah kebenarannya. Ya. 2 Tesalonika 3 ya. Nanti kan kebenarannya kan Tuhan menekankan apa? Pentingnya hidup disiplin. Itu kan bekerja dengan rajin, tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu poinnya tuh. Benar nggak, Bu? Yang sampai tua juga nggak jadi beban anak-anak. Ya itu ini teguran untuk untuk teman-teman atau semua orang lah, termasuk kita juga, ya toh. Tegurannya apa? Tuhan menegur sikapnya malas, sikap hidup yang tidak tertib, ngawur-ngawuran,
Itu karena itu menjadi teladan untuk atau contoh ya bagi orang lain. Anak Tuhan kok begitu kan Kan kita jadi panutan. Kan anak Tuhan loh. Ini tegur ini sebenarnya 2 Tesalonika 3 ini. Opsinya apa? Ya, pendek-pendek aja nggak apa-apa, Bu. Opsinya apa? Perbaikannya apa? Introspeksi pada diri kita, apakah ada area dalam hidup kita ini di mana kita sebetulnya bisa lebih rajin loh. Ya toh? Lebih disiplin. Jadi apa? Jadi kita harus mulai menerapkan kebiasaan kerja yang baik. Itu perbaikannya, nggak ada lagi. Komitmennya ya, komitmen untuk ya bekerja dengan rajin, hidup tertib dan menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita. Itu aja pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, itulah sistem skor aja. Oke, Pak Charles lagi kerja ya, Pak Charles lagi kerja. Ya oke, itu aja lah, Pak Karel. Saya mungkin tambahkan sedikit ya. Oh ya, silakan. Itu tadi udah disampaikan ya sama Pak Yumbuk. Oh, Pak Charles. Oh ya, silakan. Iya, tadi udah disampaikan sama Pak Yumbuk itu semuanya. Ya. Oke. Mantap, mantap. Pak Charles masih di tempat kerja ya? Iya, betul. Oh ya, oke. Oke. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Lanjut Pak Karel. Saya tambahkan sedikit aja. Saya kira semua dalam pembacaan ini semua sudah terang, jelas ya. Saya tambahkan sedikit lagi tentang pemurid ya. Pemurid yang menjadi teladan. Ini hari yang kedua. Kemarin kita sudah bicara tentang pemurid yang menjadi teladan. Ya. Nah, yang paling awal dibilang untuk kita menjadi teladan bagi orang lain, bagaimana kita membangun karakter kita sendiri. Ya, saya kira kita semua di sini sudah usia ya. Nah, bagaimana kita membangun karakter kita ya terhadap anak cucu kita tadi ini. Kita menjadi teladan. Ya. Mungkin sekarang kita tidak bekerja lagi dengan seperti waktu kita masih kuat, masih muda ya. Sekarang saya percaya semua sudah 60-an ke atas ini, 70-an malah ya. 72. Ya, 72. Ibu Monika 72, Pak Bambang 73. Sepantar sama saya, Bu. Ya. Itu kita semua seumuran lah, beda-beda tipis. Saya 75 ya. Jadi bagaimana kita membangun karakter kita untuk menjadi contoh yang baik. Nah, banyak orang tua yang tidak menjadi contoh. Karena apa? Karena karakter. Ya. Jadi saya katakan bahwa kalau kita sebagai pemurid yang memuridkan orang lain, bagaimana kita membentuk karakter kita sendiri. Saya bersyukur sekarang kalau di beberapa sekolah di Surabaya ya, setahu saya, itu mulai dari playgroup ya, playgroup TK, SD itu pembentukan karakter. Jadi karakter itu sudah dibentuk mulai kecil. Sudah ditanamkan tentang ini khusus sekolah-sekolah Kristen ya, ditanamkan karakter Kristus dalam anak-anak. Amin. Sehingga pada waktu sampai mereka besar itu mereka sudah kuat dalam Tuhan dan punya karakter menjadi pemimpin dalam segala hal, contoh yang baik, menjadi teladan bagi sesama, bagi anak-anak dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang yang sudah seumuran ini, kalau katakan kita sudah menjadi teladan, ya, saya katakan bahwa itu anak-anak kita itu kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka sekarang. Itulah teladan daripada kita orang tua. Ya. Kita mungkin tidak bisa campur tangan dalam urusan anak-anak kita, karena mereka sudah punya rumah tangga sendiri dan sebagainya. Tidak pantas kalau kita campur tangan. Tetapi karakter mereka, kehidupan mereka saat ini, itu menggambarkan bagaimana karakter kita dulu. Ya. Belum terlambat saya katakan. Kalau saat ini, ya, sudah masih membentuk karakter kita pada waktu kita sudah usia yang sudah kaum beruntung katakanlah ya,
kaum beruntung karena sudah usia 70 ke atas, beruntung tuh. Beruntung masih hidup, beruntung masih kuat, ya, beruntung disayang Tuhan dan sebagainya. Itulah kaum-kaum beruntung. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam seusia ini bagi anak dan cucu kita. Terutama dalam kita minta hikmat, kesenangan. Sebab seusia kita dulu, waktu kita masih muda, itu tidak sama seperti sekarang. Karena kemajuannya tuh luar biasa. Ya. Dulu belum ada. Zamannya kita, belum ada sosmed. Ya. Anak-anak sekarang, cucu saya itu lebih pintar main di komputer daripada saya. Betul. Jadi perkembangan kemajuan teknologi yang membuat banyak orang sekarang tuh mau gampang bekerja, mau gampang. Ya. Duduk aja di rumah main game gitu, nanti dapat uang. Ya. Banyak kali. Main game dapat pinjol, ya, dapat uang dari masuk itu banyak sekarang. Nah, bagaimana karakter kita sebagai orang tua sekarang untuk membentuk mereka supaya mereka giat bekerja. Semua orang kalau duduk terus gitu di meja gitu di dalam ruangan gitu lama-lama nggak kuat jalan. Kita aja sekarang masih gesit ya, walaupun usia sudah lanjut, ibu menikah 72, Bambang 73. Tempatan Pak Andre itu kita masih giat. Kenapa? Karena kita mau bekerja. Jelas firman Tuhan katakan kalau orang tidak bekerja jangan. Jadi saya katakan bahwa bagaimana kita membentuk karakter kita sejak ini untuk menjadi contoh bagi mereka yang lain. Sebelum kita berpulang katakan. Terima kasih Pak Andre. Oke, disinilah gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selagi kita masih diberi kesempatan. Amin. Amin. Jangan digunakan waktu terbuang-buang. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk hidup kita berdampak bagi orang lain, bagi keluarga. Ya, oke, lanjut Pak Karel, United Prayer untuk pendoa. Ya. Pak Trisulo itu parah ini. Pak Andre. Sedikit saya akan memberikan masukan, Pak. Oh ya, oke. Monggo Pak. Silakan. 2 menit saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Andre dan Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya boleh sharing tentang pembacaan 3 ayat yang ke-7 sampai 15 ini. Kalau menurut saya mengamati bahwa ini adalah satu pesan Rasul Paulus pada kita, terutama kita sebagai orang tua, ya, karena berbicara tentang keteladanan itu mestinya harus dimiliki pada orang-orang yang memiliki kewajiban, seperti kita sebagai kepala rumah tangga. Maka keteladanan itu kalau menurut saya yang pertama bahwa harus kita, kan di ayat yang tadi Pak Yumbuk juga katakan di ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya bahwa kita harus memberikan suatu keteladanan kepada, terutama pada keluarga kita, atau mungkin menjadi saksi juga di mana kita berada. Bahwa kita harus bekerja keras. Artinya bahwa kita harus bekerja, tidak boleh malas-malas. Bahkan di dalam ayat sebelumnya katakan, Rasul Paulus katakan, ya, sebab kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lagi bekerja di antara kamu dan tidak makan roti yang dengan percuma dan menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Artinya apa? Bahwa kita harus mendidik satu kedisiplinan, keteladanan, kedisiplinan kepada anak-anak kita, bahkan cucu kita kalau kita masih diberi kesempatan, bahwa kita dalam hidup ini harus bekerja keras. Tidak seperti yang dikatakan Pak Karel tadi, cukup minta uang, ya ada uang saja. Itu bukan suatu keteladanan yang kita berikan, justru mengajar kepada mereka malas. Ya. Itu sebabnya maka pesan Rasul Paulus pertama kita harus menjadi teladan. Yaitu pertama kita harus bekerja keras, menanamkan bekerja ulet. Ya, misalkan dan di sana juga kita ajarkan di samping kejujuran itu juga perlu kita teladankan kepada mereka, hidup saling
saling menghargai, keteladanan saling menghargai, menghormati, itu juga sebuah keteladanan yang harus kita ajarkan. Itu. Nah, bahkan yang sebelum itu juga perikopnya kan berdoa dan bekerja, oral et labora. Jadi perlu juga meningkatkan. Yang kedua, kita harus meningkatkan spiritual. Jadi dalam kehidupan kita dibangun spiritual. Itu penting sekali, Pak. Sangat penting. Jadi tidak cukup bekerja saja tanpa memiliki spiritual, keimanan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu kalau tidak dibangun percuma saja. Nanti kita menjadi orang yang yang di keduniawian, kan hanya bekerja saja, tapi dia tidak kita ajarkan untuk memiliki spiritual, ya. Ya, dengan demikian maka kita sebagai pemimpin keluarga itu harus membangun misbah dalam kehidupan kita. Ya, itu. Jadi yang kedua, memberikan keteladanan kepada keluarga bahwa kita harus bekerja keras, ulet, ya. Kemudian di situ juga sertai kedisiplinan, kerajinan, kejujuran, ya kita harus tanamkan itu. Itu adalah seorang yang harus memiliki keteladanan itu. Yang kedua, membangun komunikasi. Dengan yang ketiga, kita meningkatkan misbah, membangun misbah, meningkatkan spiritual. Itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam pembacaan 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 15 ini. 15. Untuk kita, ya, itu kira-kira Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya. Dilengkapi semua. Keteladanan yang penting, kita tidak bisa santai-santai, nggak ada cerita santai-santai. Semua jadi supaya kita berdampak. Oke, terima kasih. Monggo Pak Karel. Masih tertutup mikrofonnya, Pak. Kita akan masuk dalam sesi terakhir. Bentar ya. Ya. Saya mau didoakan. Pak Trisulo itu yang masih parah radang tenggorokan. Ya, Pak Susilo yang sakit ya. Ya. Itu Silo yang sakit di Malang ya, Malang Selatan ini. Malang Selatan. Ya. Pak Yumbuk udah keluar ya, Pak Yumbuk ya? Pak Yumbuk udah keluar ya, udah keluar. Ya. Ya. Yang lain ada, Ibu Monika? Ada yang mau didoakan, Ibu? Iya, Pak. Ada yang mau didoakan, Ada yang mau didoakan, Ibu? Oh, tadi waktu di grup 1 sudah. Yang dapatnya di ayat 13. Bukan, Bu. Maksudnya mau didoakan. Oh ya. Apa yang mau didoakan? Ya, supaya kesehatan selalu prima karena Eyang ini seusia ini masih beraktivitas melayani keluarga, anak putu mantu dan juga di masyarakat. Jadi memerlukan kesehatan tubuh jiwa raga dan juga sehat jasmani rohani. Amin. Ya, yang lain mungkin Pak Walter. Sama Pak Karel, semuanya minta sehat lah. Pak Walter udah keluar ya? Oh, ada, masih ada. Masih ada. Monitor ya, Pak. Jalan begini. Ya. Kita doa bersama semua ya untuk ini, untuk kesehatan dan Pak Trisulo udah keluar ya? Udah keluar ya? Jelas. Ya. Ya. Oh, ada Pak Charles ya. Oke. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kami alami dalam kehidupan ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, Amin. Dengan kekuatan yang prima, kesehatan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, kami tahu. Amin. Tapi karena penyertaan Tuhan dan penyerahan hidup kami kepada Tuhan, yang memimpin kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak surga. Terima kasih Roh Kudus yang menggugah hati kami, yang membuka tentang kebenaran firman itu. Bagaimana kami harus menjadi pemurid yang menjadi teladan. Bagaimana karakter kami harus dibentuk. Bagaimana spiritual kami Tuhan. Iman kami Tuhan. Yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bagi anak-anak, bagi mantu, bagi cucu. Dalam komunitas, dalam gereja. Dalam lingkungan keluarga, tempat dia tinggal. Bagaimana kami menjadi teladan yang baik. Sangat keras Tuhan firman-Mu. Karena yang tidak bekerja janganlah ia makan. Amin. Bekerja dalam arti yang luas. Sama kami saat ini yang dalam pelayanan. Tuhan, kuatkan kami. Sebagai kaum yang sudah beruntung dalam usia kami yang sudah lanjut. Beri kami kekuatan yang prima. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Irita. Kami berdoa untuk Pak Bambang. Kami berdoa untuk Ibu Monica, untuk Pak Walter, untuk Pak Charles. Tuhan, kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Untuk Pak Andre. Anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan diri Tuhan untuk pakai dalam pelayanan di mana kami ada. Kuatkan kami Tuhan. Apabila kami menghadapi tantangan, kami kuat, kami mampu. Hikmat kebiasaan yang daripada-Mu yang memberi kami kemampuan untuk mengatasi semua masalah dalam kehidupan Tuhan. Terutama dalam anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Pak Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kesehatan yang kebaikan baik kami Tuhan. Dalam apapun yang kami kerjakan, usaha apapun itu yang kami bisa lakukan Tuhan. Agar membuat semua itu berhasil. Semua karena campur tangan Tuhan. Kami tahu itu. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami selanjutnya. Dan langkah-langkah berikutnya ini. Dan pimpin kami Tuhan. Supaya kami selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kedamaian, ketentraman, sukacita selalu menjadi bagian kami yang dapat kami bagikan kepada orang lain. Berkat juga Pak Andre Tuhan. Sebagai tuan rumah dari Pak Lingsum ini. Amin. Segala keperluan, segala kebutuhan oleh Tuhan itu akan cukupkan. Kami percaya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua itu karena kasih karunia. Amin. Saya berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir dalam segala kesibukan mereka masing-masing. Tuhan berkati semua anggota daripada Lingsum, grup WhatsApp, komunitas sepakat siang Tuhan. Berkati mereka semua di mana mereka berada. Teman-teman kami yang lain. Ada Pak Iskandar, Pak Suwanto, Pak Tri Basuki. Banyak teman-teman kami Tuhan masing-masing dalam kesibukan mereka. Pak Maslin, Panggabean. Kami tidak bisa sebut mereka satu-satu, tapi kami tahu semua mereka yang ada di grup ini Engkau berkati dengan limpah-Mu Tuhan. Beri kekuatan bagi kami. Amin. Mereka mampu berjalan bersama Engkau dalam kehidupan ke depan ini. Pelayanan kami Tuhan dimana kami ada, baik itu dalam gereja, lingkungan komunitas, lingkungan kami tinggal, perkumpulan-perkumpulan sosial, pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami akan mengakhiri Tuhan pertemuan kami pada siang hari ini. Kita yang percaya Tuhan. Engkau Allah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami berjasa. Amin. Kami serahkan Tuhan dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami dan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan baik kita semua, daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita. Kita semua yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, makasih Pak Karel. Sampai kejumpa besok. Tuhan berkati.